Padahal mau ngetes kompor malah pancingnya yang bermasalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh kan. Wah, emang bawahnya udah rusak. Ininya kayak mau copot gitu. Astagfirullahalazim. Wah, alamat rusak nih debelin aku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian semua kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini aku mau unboxing salah satu produk yang menurut aku ini penting banget ya buat kita emak-emak yang buat kebutuhan dapur terutama. Apa itu produknya? Ini dia produknya. Tara. Aku belinya di Informat, tapi aku belinya lewat aplikasi Rupa-Rupa. Nanti kalian cek aja di sana. Penasaran apa itu produknya? Langsung aja yuk kita buka. Tara, ini dia produknya, yaitu adalah kompor induksi. Nah, jadi ini salah satu alat yang menurut aku penting. Karena apa? Karena kalau gas kita mati tiba-tiba, misalnya mau masak gitu ya, lagi mau masak tengah malam lapar terus mati, kita bisa pakai ini. Jadi nggak usah perlu pakai beli gas dulu gitu. Jadi ini solusi ketika darurat. Yuk kita langsung buka aja. Dan aku ini nanti mau review sedikit dan aku mau tes masak ya seberapa cepat panas si kompor induksi ini. Itu mereknya dari Kels ya, mereknya dari Kels. Dia itu di sini dijelasinnya ini ya, aku jelasin sedikit dulu. Dia ada apa sih, tombolnya itu cuma satu. Nah, kita langsung buka aja deh biar lebih kelihatan ya. Aku suka banget ini, dia tuh apa namanya, tampilannya tuh kayak estetik gitu, warna putih sama hitam gitu ya. Nah, pertama ini ada manual instruction, buku manualnya, sama ada kartu garansinya di sini ya. Tadi deh, seperti biasa dikasih styrofoam buat pengaman. Nih dia nih. Sebenarnya sebelumnya aku udah punya kompor induksi, cuman yang aku punya itu merek Cosmos dan tombol-tombolnya itu udah beberapa yang nggak berfungsi, jadi aku memutuskan untuk beli lagi. Yang lama aku udah kasih ke orang. Ini dia tampilannya, tuh lucu banget kan? Tada! Lucu banget tuh, bisa ngaca tuh di situ tuh. Jadi ini dia ya kompornya. Jadi dia tuh bentuknya simpel banget tuh, cuman kayak gini aja. Ini kompor induksi ya. Jadi memang khusus buat panci-panci yang bisa belakangnya atau patat pancinya itu ada bisa buat induksinya, terbuat dari besi atau stainless steel. Itu besi. Nanti aku akan tunjukin panci-panci yang mana yang bisa, yang mana yang enggak. Jadi dia tampilan kompornya cuman ada 3 tombol di sini ya. Ada tombol timer, ini buat on off ya, tinggal nyalain aja. Dan ini buat kalau kita mau full langsung penuh, langsung mau panas full, api besar lah ibaratnya gitu kan. Nah, jadi di sini di kompor itu dibaliki ya. Nah, ini diteranginnya, ini kapasitas apa? Besar wattnya itu 1500 watt itu ketika kita nyalain kompor itu dalam keadaan paling full. Tapi kalau misalnya kita nyalainnya cuman satu gitu, misalnya di sini satu, itu nggak nyampe 1500 gitu ya. Nah, aku mau coba nih nyalainnya. Jadi cuman gini aja nyalainnya, kita pencet tombol ini.
Nah ini kan langsung ke P7, ini kita bisa turunin. Ini karena nggak ada pancinya ya, aku mau taruh panci dulu deh. Nih aku mau pakai panci cast iron ya. Jadi ini terbuat dari besi, jadi dia bisa buat induksi. Aku mau nyoba ya, kita masak telur pakai cast iron di kompor induksi. Kita nyalain di sininya, jadi kalau dia bisa, dia langsung nyala seperti ini, nggak error. Tapi kalau error nanti kayak gini, kalau pancinya nggak bisa error gini, kalau ditaruh lagi ya dia bakal nyala lagi tuh. Nah jadi ketika ini kita turunin, ini bisa jadi kecil tuh. Nah jadi kalau P1 ini tuh kompornya kayak api kecil gitu ya. Terus kita bisa naikin paling full sampai P9. Jadi ini full banget ya, P9 itu full banget. Aku mau nunjukin gimana caranya kalau kita masang timer ya. Ini aku pakai api kecil aja biar listriknya nggak terlalu boros. Terus kita pencet timer. Kalau ke kanan 10, langsung ke kiri kita pasang 1 menit. Nanti setelah 1 menit dia mati sendiri. Udah tinggal gini aja. Ini artinya sudah terpasang timer ya. Nanti setelah 1 menit dia bakal mati sendiri. Mati sendiri. Nanti 1 menit kan 60 detik. Sambil itu kita masak telur. Yang dicoba adalah Sis Kitchen. Nih tuh masih 2. Tolongin adiknya. Nih kan P101. P101 itu artinya apa? Artinya dia itu lagi ada timernya ya. Bisa nggak kalau misalnya kita tinggiin ininya P-nya? Bisa. Oh jadi situ sayang, jadi P9 ya. Coba P901, nanti dia mati sendiri tuh. P901 artinya ini masuk ke timer. Udah mati, udah habis timer ya. Bentuknya tuh lucu banget, estetik. Ininya putih, ininya hitam. Aku suka banget deh merek ini. Lagi promo nih, udah berasap nih, udah berasap. Kita langsung ke P1 aja ya. Kecilin, jadi muternya tuh cepet banget. Jadi kalau mau penuh tinggal set, nggak usah pencet tet di situ enggak. Aku pilihnya yang simple aja, simple, cepet, tapi juga berfungsi dengan baik. Nah, ini pertama aku masak ini pakai cast iron ya. Dia bisa. Nah kalau teman-teman mau matiin ya, teman-teman bisa langsung pencet ini aja, set tuh. Ini udah mati ya, dalam keadaan mati. Gitu. Ini dia panci pertama, bahannya cast iron dan dia bisa untuk kompor induksi. Nah panci kedua adalah panci yang belakang ini memang ada lempengan besinya ya. Ini aku pakai Debelin. Ini dia emang buat kompor induksi ya, ininya bisa buat kompor induksi. Jadi ini bisa kita pakai di sini. Tuh. Dia nggak akan error. Jadi kalau kita nyalain dia nggak akan error. Langsung gedein aja, dia nggak akan error. Berarti ini Allah Akbar. Kenapa meleduk? Apa ini basah ya? Oh ya ini aku lap dulu kayaknya. Tadi ada airnya. Panas ya teman-teman, ini tuh panas. Udah kering, ini juga kering. Terus sedikit meleduk karena tadi di cast iron ada airnya. Sekarang kita tes lagi ya. Jadi sekali nyala dia langsung P7 gitu ya. Tuh nyala kan. Langsung agak-agak bunyi. Kenapa ini? Oh langsung berasap dong tuh. Kelihatan nggak sih? Sumber asap. Wah ini aku nggak tahu kenapa ya si Debelin bisa kayak gitu tuh. Langsung gosong loh ininya. Wow, gosong.
Wah, ini kenapa ini? Biasanya nggak kayak gini loh si Develin. Coba aku pakai carrot ya, bentar. Parah loh, tadi aku naruh si Develin di karpet nih. Dia nempel, ininya lempengan besinya nempel. Parah banget. Padahal sebelumnya kenapa-napa, terus ininya kayak mau copot gitu. Astagfirullahalazim. Kok tiba-tiba dia bisa gitu? Kok ininya udah nggak nempel coba? Wah, alamat rusak nih Develin aku nih. Nah, ini parah banget tuh. Tadi dicoba udah nempel karpet. Coba sekali lagi ya. Aku penasaran nih. Bisa nggak ya dia? Ini si Develin nih. Ini udah hampir lebih dari setahun si Develin nih. Aku pakai setahun. Coba sekarang aku mau masak air aja dah, biar ada isinya. Padahal mau ngetes kompor malah pancingnya yang bermasalah. Sekarang kita nyalain ya. Nah, ini langsung P7 ya. Belum nggak bluduk lagi tuh. Ya Allah, kok bisa sih? Halo Akbar, tuh kan? Wah, emang bawahnya udah rusak. Aduh, ngeri deh. Astagfirullah. Cepet panas sih, cepet. Takut bublak langsung. Aduh, mengerikan nih si Develin. Udah, aku nggak mau lagi. Sebelum padahal pakai kompor aku nggak apa-apa. Ini nih. Jadi tiba-tiba gosong, terus rusak. Ya udahlah, emang udah waktunya kali. Aduh, nih kalau kompornya sih nggak apa-apa tuh ininya, tapi emang ininya panas ya teman-teman ya. Tuh, ininya panas, jangan dipegang. Nanti Umi masak lagi. Tuh. 3 ya, Nek. Ya. Nih, jadi teman-teman, walaupun ini udah dimatiin karena belakangnya ada kipas, jadi jangan langsung dicabut dulu listriknya, biar kipasnya mati dulu. Ini kan kipasnya udah mati nih, jadi kalau belakangnya itu kipasnya masih nyala, jangan langsung dicabut listriknya ya. Diemin dulu sampai dingin, baru kalian cabut. Nih, sekarang panci kedua aku coba pakai Cyprus ya. Ini kan bisa buat induksi. Aku coba di kompor induksi yang baru aku coba beli di Kels, apakah dia bisa. Aku mau masak air aja deh, masak air dulu. Masak air biar ada isinya ya. Kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, langsung P7. Mudah-mudahan nggak bublek kayak si Develin tadi. Wah, tadi si Develin kenapa ya begitu ya? Nih, dia nanti mendidihnya cepet nih. Auto mendidih. Ini tadi aku pasang P7. Bisa aku jadi P9 tuh. Ya, jadi berarti ini masih bisa nih, induksinya masih bagus nih. Walaupun si Cyprus dalamnya tuh begitu tuh, gores-gores gitu. Ini udah berasap ya tuh. Nah, kelihatan kan asapnya, berarti ini udah panas. Kita kecilin aja, kita kecilin. Cepet kan panasnya? Udah, kita matiin. Dia nggak bermasalah tuh, nggak gublak-gublak kayak si Develin tadi. Wah, parah sih tadi Develin. Masih aman nih, si Cyprus masih aman ya induksinya. Induksinya masih aman, walaupun dia udah kayak gini gosong-gosong. Masih berfungsi dengan baik. Sekarang panci ketiga si carrot. Nih, aku coba ya. Apakah dia induksinya masih aman? Aku mau kasih air dulu. Seperti biasa. Ini air mentah nih guys, biar cepat matang. Sekarang aku nyalain, nggak meledak-meluduk. Ya, bisa kan? Kalau dia nggak meludak-meluduk dan dia ininya nyala, berarti induksinya masih berfungsi, masih oke nih, masih bagus. Sekarang kita langsung ke
cabai aja ya. Tuh. Berarti ini pepek, berarti dia paling full. Paling panas, api paling besar. Nanti kita cek apakah dia cepat berasap, mengeluarkan asap airnya. Wah, kelihatan nggak asapnya? Tuh, udah berasap ya. Jadi emang cepet banget. Tuh, cepet banget dia panasnya. Kita kecilin aja. Berarti dia masih bisa ya. Aku matiin aja. Oke, si carrot aman. Udah nggak peletek-peletek ya ininya. Induksinya masih bagus ya. Masih bagus, nggak copot. Nggak kayak Debelin. Kenapa Debelin bisa copot? Ya Allah. Nah, terus aku mau. Nah, sekarang aku mau coba nih. Ini panci tanpa merek, nggak tahu apa mereknya. Ini dia nggak bisa induksi ya. Jadi belakangnya itu nggak bisa buat kompor induksi karena dia bukan besi. Cuman kayak gini aja biasa. Jadi dia bisa di api biasa, bukan kompor induksi. Nah, jadi kalau misalnya kita punya panci yang nggak bisa buat induksi, itu nanti dia error begini. Kalau dinyalain dia, nih error, nggak bisa. Artinya apa? Pancinya itu nggak bisa buat kompor induksi ya. Jadi ini panci yang tidak bisa untuk kompor induksi. Kita skip ya pancinya. Ada insiden dikit ya. Jadi tadi yang panci pertama cast iron yang tadi aku buat masak telur. Terus pas diangkat ceritanya kan masih panas tuh. Langsung aku taruh karpet. Aku tadi lupa ya, kalau tadi aku lupa banget gitu. Jadi dia begini nyeplak, masih saking panasnya udah kayak setrikaan tuh. Dan hebatnya belakangnya nggak apa-apa dong, nggak ngaruh sama sekali. Dan ini masih panas. Parah nggak sih? Ya Allah, bener-bener deh si cast iron nih panasnya bener-bener luar biasa. Dan telurnya gimana rasanya? Enak. Dia membuat masakan lebih sedap. Mantap guys. Bukti kalau cast iron yang pertama tadi ya, kitchen sampai keceplak nih, ada tulisan kitchennya keceplak. Aku taruh di karpet, ternyata dia masih panas banget. Ya Allah, aku salah tadi naruh di sini. Kitchen, ya Allah, karpet aku jadi merek kitchen deh. Panci selanjutnya sini. Panci selanjutnya adalah cast iron juga, tapi ini merek Carrot ya. Bedanya apa? Bedanya ininya enamel. Ininya enamel. Kalau tadi si kitchen itu kan ininya besi ya. Ininya nggak ada lapisan enamelnya nih. Tuh nggak ada lapisan enamelnya, luarnya jadi besi gitu aja. Kalau kitchen, kalau ini si Carrot ada lapisan enamelnya. Ini yang casserole-nya. Aku mau coba masak telur karena tadi anak-anak minta telur. Aku langsung pakai api gede aja ya. Api gede, full. Kita olesin minyak dulu supaya nih, supaya pas masak telur itu nggak lengket. Kita kasih minyak sampai panas, sampai berasap, baru kita ceplok di dalamnya. Emang harus gitu ya pakai cast iron tuh. Tadi lupa naruh di, ya Allah, saking panas si cast iron jadi nempel kitchennya. Kita cek apakah dia cepet banget panasnya. Nanti ini pasti langsung cepet berasap. Wah, ini udah mulai panas nih. Tuh, dia nggak error kan? Jadi kompornya itu nggak error. Kalau dia besi asli dan dia bisa buat induksi, dia bakal nggak error, aman gitu. Terus ajak gitu loh. Kalau pakai iron tuh ajak kenceng. Berat karena ya. Ini udah panas kali ya. Coba ya, kita ceplok aja telurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata emang udah panas. Jangan berisik, kita nggak kedengeran suara. Nah, ini telurnya udah panas. Karena dia besar, jadi membutuhkan waktu manasin yang lama. Tapi ini udah berasa banget nih. Ini udah panas banget. Aku pakai api paling gede tuh. Nah, kalau kita pakai api paling gede ini bisa 1500 watt nih. Kalau dikecilin bisa, kita langsung kecilin aja.
jadi P1 biar listriknya nggak terlalu besar. Kita langsung balik aja ya. Wah, kuningnya pecah deh. Ini masih ada sedikit lengketnya guys ya. Ya, kuningnya pecah. Kuningnya pecah. Enaknya kalau cast iron tuh digini-giniin tuh nggak baret. Mau pakai sutil apapun aman. Ini kok kadunya anak sih? Iya. Mana sini tadi ini udah matang nih. Yang ini biasanya aku buat masak sop, buat masak yang berkuah banyak. Tuh, jarang buat goreng telur, nih doang nih ngetes. Nah, habis goreng telur kita mau coba masak air. Masak air seapa ya? Segini aja deh. Airnya jadi anget gara-gara yang tadi. Wah, langsung mendidih. Tuh. Udah berasap tuh. Kelihatan nggak sih asapnya? Ini P1 tapi cepet banget panasnya. Mantap kompornya. I like it. Tuh, udah panas. Oke, matiin aja ya. Nah. Tapi kalau dipegang gini ini nggak terlalu panas. Nggak kayak si cast iron yang itu. Pinggirnya nggak terlalu panas. Ya, berarti ini berhasil ya. Panci yang terakhir adalah stainless steel. Nah, jadi ini adalah panci berbahan stainless steel. Ininya tuh stainless steel, udah pasti bisa ya kalau stainless steel. Tapi ada juga stainless steel yang ada campuran beberapa aluminium atau apa gitu. Aku udah pernah nyoba. Ternyata dia nggak bisa pakai induksi. Jadi nggak semua stainless steel bisa pakai induksi. Ada beberapa yang nggak bisa. Jadi kalian harus cek dulu ya. Bisa, kalau misalnya di belakangnya bisa dikasih magnet, berarti itu bisa buat induksi. Cirinya itu aja sih. Kalau punya aku nih bisa ya. Tuh, jadi masak air dia bisa. Dan emang biasanya kalau panci gini kan emang buat masak air, masak sop atau masak yang kuah-kuah gitu kan ya. Nggak buat goreng-goreng. Jadi dia nggak error ya, kecuali kalau kita angkat gini nih. Kita angkat, error. Kita pasang lagi, bisa lagi gitu ya. Berarti nih panci stainless steel tuh berarti bisa ya. Tuh masak airnya banyak, udah panas nih. Udah, kita matiin ya, udah selesai tesnya. Tadi panci-panci yang udah aku tes di kompor induksi dan mana aja yang bisa. Tadi aku review ulang lagi ya. Ini adalah si carrot. Ini induksinya setahun aku pakai ya. Itu masih awet ya, masih nempel, masih bagus. Dan dia tidak bermasalah. Yang kedua, Debelin. Debelin ininya udah mulai nyoplok nih. Tuh. Iya, nanti lagi, tadi dulu belum selesai. Nih, ininya tuh udah nyoplok gitu tuh. Wah, ini udah setahun pemakaian. Kenapa ya? Aku perasaan nggak pernah kebanting juga. Tapi kenapa nyoplok? Cuma ini kan, ini awalnya nggak gosong ya. Tapi pas dipakai di kompor induksi langsung tiba-tiba gosong. Enggak, udah dingin. Jadi meletup gitu, ngeri. Gagal Debelin. Yang ketiga si Cyprus juga masih bisa sih ininya. Harusnya si Debelin ini pinggirnya tuh kayak gini nih, masih ada kayak gininya. Cuma waktu itu ini jadi hitam gini. Kenapa? Karena aku bersihin pakai sodium percarbonate. Karena apa? Kan dia gosong kayak gini. Terus lama aku rendam, lama-lama jadi hitam begini. Nyoplok deh, nggak tahu ini mah. Tadi sebelumnya mah enggak. Kalau Cyprus dia masih bisa. Sabar dulu, sabar. Masih bisa yang Cyprus. Nah, terus yang ini, yang kitchen, ini mah bisa banget ya. Dan dia tuh tadi sempet aku taruh di karpet, akhirnya dia nempel saking panasnya. Tapi bisa nih, mantep.
Ini juga cast iron dari Carrot. Ternyata pas dia udah diturunin dia langsung jadi panas. Tadi kan di kompor ininya nggak terlalu panas ya. Ini jadi panas, tapi dia bisa ya di besi. Ini besi cast iron. Nah yang ini bukan besi nih. Ini nggak bisa tadi ya. Ini panci biasa, nggak tahu mereknya apa. Belakangnya nggak bisa buat induksi. Jadi ini nggak bisa. Yang terakhir ini stainless steel dan ini juga bisa buat induksi. Oke, segitu aja ya review kompor induksi dari aku. Karena tadi ini kompor induksi, jadi kita tesnya juga pakai panci-panci induksi ya. Ini agak ini. Nah, nih segitu aja ya review kompor induksi merek Kells. Belinya di aplikasi Rupa-Rupa dan harganya segini. Sering aku pasang di sini ya. Kalian kalau mau beli bisa langsung klik aja di kolom deskripsi, aku pasang linknya di situ. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi mau cari kompor induksi. Modelnya minimalis, estetik, gampang digunakan dan juga lucu ya bentuknya tuh. Elegan gitu, aku suka banget dan berfungsi dengan baik. Cepet banget panasnya buat masak, jadi nggak perlu waktu lama untuk masakan cepat matang. Dan ingat, kalau kita punya kompor induksi itu kita harus juga punya panci yang mendukung kompor ini. Jadi kompor ini digunakan nggak buat sehari-hari ya, aku pakai ketika gas aku di rumah lagi habis. Oke, segitu aja. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih bagi yang udah nonton. Sekian dari aku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.